Saudara-saudariku, maafkan pertanyaan saya. Apakah Anda menolak, melawan Tritunggal Maha Kudus? Tentu tidak. Baik, saya tidak sempat sarapan tadi, tapi saya bawa telur. Sebuah telur ayam terdiri dari kulit, kemudian putih telur dan kuning telur. Masing-masing punya fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Mereka saling melengkapi, mereka saling menyempurnakan, mereka saling menghargai tugas dan tanggung jawab. Kulit telur bertugas menjadi wadah untuk menyimpan baik putih maupun kuning telur yang nanti akan menjadi ayam kecil. Sementara putih telur berfungsi untuk melindungi calon ayam, sekaligus memberikan asupan makanan bagi bakal calon ayam. Sedangkan kuning telur, dari dialah akan muncul anak ayam yang makan dari putih telur yang dilindungi, diamankan oleh wadah yang ada kulit telur. Perbandingan ini dapat kita gunakan untuk menerangkan, untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus yang pestanya kita rayakan hari ini. Kita percaya akan Allah yang satu, yang dalam pewahyuannya kepada kita, dalam penyertaannya kepada kita, dalam pendampingannya kepada kita, hadir sebagai Bapa yang menciptakan segala sesuatu, hadir sebagai Putra, Sang Penebus, Sang Penyelamat, Sang Sabda yang menjadi manusia, hadir dalam rupa Roh Kudus yang menunjukkan kebenaran, yang memberikan kehidupan, yang memberikan terang kebijaksanaan kepada kita. Mereka tidak saling bermusuhan, mereka tidak saling berlawanan, tidak saling menjatuhkan. Mereka saling melengkapi, mereka saling menyempurnakan, masing-masing menunaikan tugas dan perannya masing-masing. Pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita memestakan Allah Tritunggal ini untuk kesatuan mereka yang begitu intim, untuk relasi mereka yang begitu mendalam. Dan hal ini Tuhan katakan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan Allah ini telah ada sejak awal mula. Dalam kitab Kejadian dikatakan, Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Siapa yang Allah maksudkan dengan kita? Kita itu adalah Allah Bapa, Allah Putra Sang Sabda, dan Allah Roh Kudus yang dikatakan melayang-layang di atas permukaan bumi. Di Sungai Yordan, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pemandi, langit terbuka, terdengar suara dari surga, inilah putraku yang terkasih, padanya aku berkenan. Dan turunlah burung merpati hingga di bahunya, lambang Roh Kudus. Indah sekali. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Sebelum Yesus berangkat naik ke surga, dia memberi perintah, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selalu bertiga, 3 in 1, selalu saling melengkapi, selalu saling menyempurnakan. Tritunggal Maha Kudus ini
selalu kita buat, selalu kita kenangkan, bahkan kita tandakan dalam diri kita setiap kali kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menguduskan, kita menyucikan, kita minta kita diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Bagaikan sebuah mantor, Allah melindungi kita dengan namanya yang penuh kuasa. Kemudian kita suka mengakhiri doa-doa kita dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanda bakti, tanda sembah kita kepada Allah Tritunggal. Dan nanti dalam kredo, dalam ungkapan iman kepercayaan, kita akan katakan, aku percayakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita bertanya, apa arti kalau saya buat tanda salib dengan nama Tritunggal? Apa arti ketika saya dibaptis dalam nama Tritunggal? Ketika saya diampuni, ketika berdosa diampuni dalam nama Tritunggal? Ketika saya menerima krisma, ketika perkawinan saya diteguhkan, ketika calon imam diangkat menjadi imam, dan ketika kita sekarat mau meninggal, nama Allah Tritunggal diucapkan, didoakan di atas kita dengan berkat tanda salib. Apa arti kita ditandai dengan nama ini? Pertama, itu menandakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita dipanggil masuk satu keluarga, satu persekutuan, satu koinonia, satu komunio. Kedua, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu, kita secitra dengan Allah, satu imago Dei. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Paus Fransiskus bilang, fratelli tutti. Orang Nado terjemahkan, torang semua bersaudara. Masing-masing kita berbeda-beda, diberi bakat, talenta, karunia, pangkat, jabatan, tugas, kemampuan yang berbeda-beda. Tapi semuanya saling melengkapi, saling melayani. Itulah diakonia, saling menyempurnakan, saling memanusiawikan. Sitong tumong tong. Ketiga, seperti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus hidup dalam kesatuan cinta, dalam relasi, dalam intimitas yang sangat mendalam. Kita semua dipanggil untuk hidup dalam cinta, dalam relasi, intimitas, persahabatan yang sama. Agar kita juga menjadi kesenangan Tuhan karena kita hidup sebagai anak-anaknya. Cinta menjadi dasar dan landasan kehidupan kita bersama-sama. Maka, saudara-saudari, kita melawan Allah Tritunggal. Kita berontak melawan Allah Tritunggal bila kita hidup saling bermusuhan. Bila kita hidup saling mengotak-ngotakkan diri. Apalagi kita saling merusak, kita saling menyakiti. Kita melawan Allah Tritunggal jika kita meninggalkan kesatuan keluarga. Yang satu cari senang sendiri, yang satu cari aman sendiri. Anak-anak dibiarkan. Kita melawan panggilan kesatuan, panggilan menjadi triniter, panggilan menjadi kesenangan Allah. Jika ada kelompok-kelompok saling membenci, saling bersaing, saling menjelekkan, KBK lawan WK, WK lawan OMK, OMK lawan kurucu-kurucu sekali, ini melawan Tritunggal Maha Kudus. Syukur tidak ada. Kita melawan Trinitas, kita melawan Tritunggal Maha Kudus bila kita hidup egois, tidak saling respek seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
tidak saling melengkapi, meringankan suka dan duka saudara yang lain, tidak peduli, tidak share, tidak care, tidak mau berkorban, tidak punya solidaritas, tidak mau gotong royong, tidak mau saling membela, meringankan beban sesama. Jika kita hidup seperti itu, kita melawan Trinitas Maha Kudus. Kita melawan Tritunggal Maha Kudus jika kita hidup dalam kekerasan, baik perkataan maupun perbuatan. Jika masih ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jika masih ada pemerasan, ketidakadilan, jika masih ada ancaman yang menakutkan, jika ada kesewenang-wenangan, ketidakadilan dalam hidup bersama, kita melawan Trinitas Maha Kudus. Ternyata masih ada banyak tanda-tanda ketidakharmonisan, tanda-tanda ketidakbersatuan, tanda-tanda kotak-kotak di antara kita. Hari Rabu lalu, Menteri Agama Republik Indonesia bertemu dengan Paus Fransiskus. Dia mengundang Bapak Paus, please come to Indonesia untuk menyaksikan, melihat toleransi yang ada di Indonesia. Bagaimana kami, agama-agama besar yang berbeda-beda, saling menghormati, saling menerima. Bagus, undangannya bagus. Tapi mungkin beliau tidak tahu, kemarinnya di Indonesia baru saja ditangkap dua pemimpin Khilafatul titik-titik. Sebuah kelompok yang mau memutlakkan pendapat sendiri dan mau melawan faham-faham kebersamaan yang lain. Minggu lalu saya ketemu seorang suster. Pastor, kita pemurid 18 anak. Ada 8 dari mereka yang berasal dari broken family. Kurang dari Pak Mama, Pak Oma, Pak Nenek, Pak Tete, Pak Saudara. Seorang teman pastor yang biasa memberi konseling kepada orang muda mengaku, anak muda kelihatan cerah, ceria, kreatif, tapi ketika berbicara, ketika konseling dan pastor bertanya, "Kong, mama, papa, bagaimana? Baik-baik? Aman-aman di rumah?" Langsung menangis, langsung gemetar, langsung marah. "Pastor, kita tinggal sendirian, kita cuma dititip Pak Nenek, kita cuma dititip Pak Opa. Papa dan mama sunyata sama-sama, dan itu orang masih kecil." Tanda-tanda keretakan, tanda-tanda ketidaksatuan, tanda-tanda tidak ada cinta kasih seperti Tritunggal. Seorang pastor paroki mengeluh, sampai kapan ini klik-klik di paroki mengganggu terus-menerus. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini mengundang kita kembali pada inti iman kita akan kebijaksanaan Allah. Hidup saling mencintai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling respect, menghormati, dan apresiasi. Kita dipanggil pada hidup sebagai sesama anak-anak Allah, kendati berbeda, aneka wajah, tapi satu hati. Semoga hari ini, semoga tanda salib yang kita buat hari ini, bahkan setiap hari, semakin mendesak kita menjadi putra-putri Triniter yang saling asih, saling asuh, yang saling membutuhkan, saling menyempurnakan, saling menghargai. Bagaimana jika telur ayam kulitnya menolak menyimpan putih telur dan kuning telur si calon ayam kecil? Bagaimana jika ayam kecil kuning itu mau hidup di luar? Mau jadi apa? Bagaimana jika putih telur mogok, tidak mau memberi makan?
kepada calon anak ayam? Akankah kita pernah makan sate ayam? Akankah kita pernah berjumpa dengan ayam panggang, ayam goreng, ayam utang juga barangkali? Akankah kita menikmati ceker ayam atau buntut ayam? Semoga kesatuan, cinta, saling melengkapi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus mendorong kita untuk hidup menurut kebijaksanaan ilahi ini, dan olehnya kita menjadi kesenangan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kepada semua saudara-saudari, orang tua, Bapak Ibu yang telah berjuang hidup menurut Tritunggal Maha Kudus. Mohonlah kekuatan Tuhan, dan Tuhanlah andalan